Hai, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Saya sekali lagi adalah Cici. Biasanya partisipan saya memanggil saya Mbak Cici. Karena mereka tahu saya senang sekali dipanggil Mbak. Saya orang Jawa dan tentu saja Mbak adalah panggilan kesayangan bagi seorang kakak. Dan saya ingin menjadi kakak bagi semua orang, saudara bagi semua orang. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berbicara mengenai leadership insight. Setiap kali kita ngomong mengenai leadership, pasti sesuatu pembahasan yang menarik bagi banyak orang. Karena saya melihat dari sisi positifnya bahwa semua orang ini menjadi pemimpin yang baik. Nah, apakah Anda sering bertanya-tanya kepada diri Anda mengenai banyak hal dalam peran Anda dan kepemimpinan Anda? Baik pertanyaan itu Anda ajukan pada diri Anda atau Anda ajukan pada sahabat Anda, kolega Anda atau siapapun. Pertanyaan itu adalah sekitar, apakah saya seorang pemimpin yang dicintai oleh tim saya? Pertanyaan itu menarik bukan? Kenapa? Karena eh, sekarang banyak dikatakan memimpin dengan hati, mencintai seseorang dan seterusnya. Bertanya-tanya ke Anda dalam diri Anda, apakah mereka mencintai saya? Apakah mereka menerima saya? Kalau itu pertanyaan Anda dan itu sering mengganggu pikiran Anda ataupun sering menjadi fokus dari tujuan Anda, maka kali ini mungkin adalah mengenai program atau hal atau sebuah bahasan yang menarik bagi Anda. Saya percaya bahwa semua orang senang dicintai, semua orang senang diterima, semua orang senang diakui, apalagi oleh orang-orang yang mereka pimpin, orang-orang yang setiap hari bekerja dengan kita. Lalu, bagaimanakah menjadi pemimpin yang dicintai oleh tim kita? Ide dasar adalah seorang pemimpin yang dicintai adalah berakhir dengan yang kita sebut result, betul kan? Oke. Kalau result itu adalah hasil akhir kita, bahwa result adalah hasil akhir kita, ada serangkaian hal yang merupakan perjalanan dari terciptanya sebuah result. Apabila kita sudah memiliki tim, maka pertama pasti ada tujuan Anda. Tujuan tim Anda, apakah tujuan tim Anda, kemudian tujuan itu dibentuk tugas yang harus dilakukan, tugas-tugas itu dikerjakan oleh sekelompok orang, atau yang kita sebut tim yang sekarang Anda pimpin. Nah, orang-orang itu membentuk sebuah kerjasama. Dari kerjasama itu akan tercipta sebuah result. Betul kan? Itu yang dimaksudkan. Untuk menjadi pemimpin yang dicintai, pasti Anda akan tahu bahwa ini adalah proses yang akan Anda lakukan dalam satu titik ke titik lain. Coba Anda bayangkan, pada waktu Anda bergerak, Anda melibatkan orang, melibatkan yang namanya tim. Pada waktu mereka tidak mencintai Anda, maka ancaman bagi Anda adalah tidak terciptanya suatu hasil, artinya Anda gagal. Begitu bukan? Oke. Lalu apa yang dilakukan orang-orang supaya dia bisa dicintai oleh orang lain? Seorang pemimpin yang dicintai oleh timnya. Nah, tadi kita bicara mengenai dicintai. Pada waktu kita bicara mengenai dicintai, saya berbicara mengenai diterima oleh mereka. Artinya ada satu tindakan yang saya lakukan, ada tindakan yang akan mereka lakukan atas tindakan saya tersebut. Maka saya memutuskan untuk melakukan apa saja atau membuat mereka, menyenangkan mereka, sehingga saya menjadi seorang pemimpin yang baik dan mereka menyukai saya. Mereka akan menerima saya karena apa yang saya lakukan membuat mereka senang. Ada satu titik di sini, titik pertemuan inilah yang mungkin dipahami menjadi diterima dan juga dicintai. Jadi sekali lagi, untuk bisa diterima oleh tim saya, maka saya harus melakukan tindakan yang dapat menyenangkan mereka, sehingga hal ini membuat mereka nyaman. Menyenangkan mereka adalah membuat mereka nyaman. Membuat mereka nyaman ada membuat di mana tempat, maaf saya tulis sekali lagi, menyenangkan mereka. Pada waktu mereka senang, maka mereka akan merasa nyaman, begitu loh. Ya, begitu kan? Mereka merasa nyaman. Nah, pada waktu mereka nyaman, maka mereka akan maksimal. Itu yang Anda pikirkan kan? Oh ya, ini adalah suatu dasar pemikiran yang sangat baik. Oke, kita kembali bagi menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain adalah seperti yang kita ngomongin di atas, membuat orang lain senang atas sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kita. Nah, saya tanya bahwa apabila kita punya satu orang untuk kita buat senang, maka itu jauh lebih mudah, betul? Lalu bagaimana kalau tim kita tidak satu? Bagaimana kalau tim dua?
Oh, bisa juga. Lalu bagaimana dengan kalau umpamanya 3? Mungkin udah agak mulai bingung ya Anda ya. Senyumnya udah mulai nggak jelas lagi. Dan bagaimana kalau tim Anda itu banyak sekali? Banyak sekali. Mungkin mereka senyum, mereka nggak suka, mereka biasa saja, mungkin mereka akan marah, mungkin mereka akan curiga, atau apapun yang mereka akan lakukan karena sikap Anda. Lalu menyenangkan ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Menyenangkan ini Anda terjebak dalam suatu kata-kata yang dinamakan image. Image menjadi pemimpin yang baik. Image itu adalah mengenai bagaimana Anda tampil sehingga Anda menjadi apa yang Anda inginkan baik. Lalu pertanyaannya sebagai seorang pemimpin, fokus Anda di mana? Apakah fokus Anda kelihatan menjadi orang baik atau fokus Anda kepada tim Anda? Apabila Anda fokus Anda adalah, oh Mbak, fokus saya adalah tim saya. Untuk apa? Untuk supaya mereka menang. Kalau itu memang adalah fokus Anda, maka tugas Anda membawa mereka dari titik yang paling rendah menjadi tujuan yang paling tinggi, yaitu tujuan perusahaan dan tujuan Anda. Inilah fungsi kita seorang pemimpin, membawa mereka terbang setinggi mungkin yang bisa mereka lakukan. Coba Anda bayangkan, apa yang dirasakan pada waktu seseorang berada di sini dan kemudian dia melihat dia harus dalam posisi ini. Mungkin beberapa dari mereka akan sangat takut. Dan Anda pun begitu, mereka akan ragu apakah saya bisa atau tidak. Mereka juga tidak percaya mungkin bahwa dia bisa melakukan itu. Di sini peran seorang pemimpin adalah untuk membuat mereka mau bergerak sepanjang dan sejauh mungkin apa yang bisa mereka lakukan dalam hidup mereka. Dalam pergerakan ini, saya sampai salah terus menerus dalam menerus bergerak. Dalam tulisan ini bergerak berarti dari satu titik ke titik lain. Pada waktu bergerak dari satu titik ke titik lain, kita sebut ini adalah sebuah perubahan. Anda bisa bayangkan bahwa perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Pada waktu seseorang tidak nyaman, maka dia merasa tidak enak. Dan kalau Anda harus bersikap dan kelihatan tidak mengenakkan bagi orang lain, tapi Anda tahu Anda akan membawa mereka ke arah sini, apakah Anda akan lakukan? Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang Anda sebut dengan seorang pemimpin yang dicintai? Seorang pemimpin dicintai, apakah yang Anda maksudkan dengan ini? Apakah Anda yang dicintai mereka, ataukah Anda yang mencintai mereka? Manakah fokus Anda? Jadi menurut saya cuma lihat, apa tujuan Anda? Kalau Anda tahu tujuan, kemana Anda ingin pergi, dan Anda mengarahkan mereka dengan tujuan itu, melakukan apa saja untuk membuat mereka menang. Mungkin akan kelihatan tidak cukup bagus, suatu titik tidak menyenangkan. Tetapi apabila tim Anda menang, maka mereka akan mencintai Anda sebagaimana Anda adanya. Seorang pemimpin meskipun tidak sempurna, tapi Anda membuat tim Anda menang. Selamat memimpin, pimpin dengan hati, take care your team, take care yourself. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.